Kita campurkan dengan organik. Wow. MPS. Itu MPS tadi. Ini nih. Biar dilihat. Nah, ini buat tekstur kita utamanya. Oke, teman-teman, ini untuk penyaringan setelah 2 jam ya Bang ya? Iya, setelah 2 jam. Setelah 2 jam kita saring seperti itu, pakai baju aja. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di tutorial Petani TV. Tutorial Petani TV kita kali ini akan membahas persiapan lahan semai, harus persiapan bibit, perlakuan bibit banget. Ya, hingga tanam ya Bang ya. Hingga tanam untuk tumbuhan seledri. Jadi nanti kita akan tanya-tanya menggunakan apa-apa saja, nanti akan dibagikan pengalaman ya. Ya, pengalaman kita akan kita bagi. Pengalaman dari suhu. Nah, sebelum ini Bang, sebelum kita mulai, mungkin saya ini sudah ada apa ya Bang? Bibit-bibit ya Bang ya? Bibit. Saya perhatiin ada apa nih? Dua macam bibit. Dua macam bibit. Tapi semuanya dari panah merah. Panah merah. Jadi bibit ini ada apa aja Bang? Bisa dijelaskan Bang? Kita pakai bibit Bambi sama Amigo Bang. Bambi sama Amigo. Bambi, Ini Amigo. Ini Amigo juga. Oh ya, sama ya. Bambi sama Amigo. Nah, Bambi sama Amigo ini kalau lihat apa nih, kemasan emang agak beda Bang. Satu hijaunya enak dipandang, kayak Amigo ini kan enak dilihat Bang. Iya Bang. Satu yang Bambi ini hijaunya pekat, atau mungkin lebih ke apa nih Bang? Lebih ke kuning-kuningan. Kuning-kuningan, hijau yang kuning-kuningan gitu Bang. Jadi sesuai dengan kemasan ini atau gimana nih Bang ininya? Mungkin waktu pemotongannya aja Bang yang dokumentasinya. Mungkin ini sore, yang ini pagi mungkin dulunya. Oh, bisa jadi bisa jadi kemungkinannya waktu itu. Tapi untuk di lapangannya ada beda Bang? Ada bedanya. Ada bedanya. Dari warna atau dari yang pertama dari segi perawatan beda. Perawatannya beda. Terus kalau dari tumbuhannya itu sendiri, maksud saya Pak, apa dia warnanya lebih beda, terus tingginya beda, atau daunnya lebih lebar-lebar gitu? Ciri fisik lagi. Ciri fisiknya lebih beda Bang. Yang Bambi ini kokoh, lebih terlihat kokoh dia batangnya. Keras batangnya. Berikut dengan daunnya, makanya dia lebih rawan cacar. Kalau ini dia agak loyo ya Bang, Iya, agak apa? Ya loyo lah ya. Agak loyo ini nih. Cuman lebih tahan cacar. Oh, jadi kalau untuk keberhasilan, kalau dia memang berhasil bisa mengendalikan cacar itu, dia bagusnya pakai Bambi. Bobotnya juga pasti lebih ya. Bobot lebih, usia juga lebih. Oh, lebih lama ya, tergantung apa ya Bang, kebutuhan masing-masing ya. Yang ini bobotnya tidak terlalu berat, tapi dia cepat panennya. Yang ini bobotnya berat, tapi panennya juga lebih lama. Oh, kan kemarin kita pakai di konten berikutnya, teman-teman pasti sudah lihat, pakai Amigo 40 hari siap panen. 40 hari siap panen. Nah, ini untuk Amigo sudah dibahas kemarin, 40 hari siap panen. Nah, untuk Bambi sendiri Bang, untuk Bambi berapa lama? Kan ada apa? Bambi itu 50 hari sudah siap panen. Cuma beda 10 hari. 10 hari saja ya, 10 hari sudah bisa panen untuk Bambi. Dengan perawatan yang sama? Dengan perawatan yang sama. Cuman Bambi ini, kalau saya terus terang lebih suka Bambi Bang. Bukan karena kita mengatakan kita hebat atau gimana Bang ya. Cuman saya lebih suka Bambi karena dia tidak gampang roboh. Kalau kita suka yang tinggi-tinggi, karena terus terang saya lebih suka yang tinggi-tinggi. Bobotnya juga pasti lebih ya? Bobotnya juga pasti lebih. Untuk kisaran ya Bang, untuk kan kita biasanya 1 meter itu kurang lebih 30 ya, 30 lubang tanam. Untuk bobotnya dari 1 meter itu berapa Bang? Kurang lebih 30 lubang. 30
30 lubang itu kalau kita anggap masih rata ini Bang ya, masih sukses-suksesnya itu mungkin kilo itu dapat 3 setelah kita tiga lubang itu 3 lubang kilo. Jadi bisa dapat 10 kilo per meter. Bisa. Dibanding dengan ini tadi Amigo ini mungkin kalau setengah enggak, cuman 75% beda. 75%. Jadi kalau dia 3 jadi 7. Gini aja deh Bang, biar kita enak ngitungnya. Saya pernah tinggiin Bambi ini nyampe 7 gram. 7 gram per lubang. 7 gram per lubang untuk Bambi. Untuk Amigo perbandingan dengan Amigo 400 gram dengan tinggi yang sama dan juga rumput yang sama. Hampir 100%. Hampir 100%. Hampir 100%. Ya hampir, ya segitu. Bobotnya lipat. Bobot, tapi memang kendala agak ini ya. Agak rewel lah gitu ya. Agak rewel dicacar. Cuman batang yang samping-samping itu kan yang Amigo ini lebih rentan busuk-busuk. Ya. Jadi kayak daun batang tales Bang. Ya. Pernah kan lihat yang kuning-kuning? Busuk mati gitu ya. Tua mati. Yang ini lebih tahan, lebih panjang usianya. Lebih tahan ini. Kadang cuma 2 biji atau 3 biji yang kita buang dari perumpunnya. Oke, jadi tonase itu juga pasti lebih ini ya Bang. Nah, itu sudah tadi Bang. Selanjutnya untuk ini kan saya perhatiin tadi, kalau kita lihat di sini nih Bang, saya nggak nemu nih Bang. Oh iya, beratnya nih 50 gram. 50 gram. Amigo 50 gram. Bambi 50 gram. Untuk berat isinya Bang ya. Jadi berat bersihnya berarti kemungkinan 50 gram sama nih Bang. Dengan satu produk mungkin mereka pasti sama juga timbangan. Jadi maksud saya Bang, untuk jumlah biji dari ini, karena kan kadang beda merek, beda besar dari benihnya itu. Nah untuk volume lah Bang. Volume bijinya. Besarnya bijinya. Bijinya itu lebih gede Bambi. Bambi lebih gede-gede, otomatis lebih sedikit bijinya. Jadi lebih besar Bambi dibanding Amigo, otomatis lebih sedikit. Oh, jadi kalaupun nanti biasa kita pakai 8 kaleng, bisa jadi kemungkinan jadi 10 atau 12. Ya mungkin. Oke. Itu untuk ini. Lanjut ini Bang. Lanjut. Sambil diminum kopinya Bang. Udah hampir habis Bang kopi. Campur atonik. Biar agak panjang. Apa Bang yang pada? Ya, lanjut. Agrogip ini Bang. Agrogip. Ya. Oke Bang. Kalau ini kan sudah tadi untuk kelebihan, kekurangan masing-masing kan pasti ada. Ya dari bibitnya. Dari benihnya ini tadi bijinya. Nah selanjutnya kita ke persiapan lahan semai Bang. Lahan semai itu rekomendasi dari Abang sendiri ini menggunakan, kan banyaknya Bang. Ada yang pakai jenang kalau bahasa sini, apa itu ya, yang bikin kotak dari tanah. Oh ya, sistem dodol. Ya didodol. Terus pakai tray semai. Ya. Ada juga pakai polybag. Ya. Nah, jadi menurut Abang sendiri nih lebih rekomendasi yang mana? Sama aja. Cuman tergantung sama kita. Biasanya kalau kita mau biar nggak ribet ke lahan, kita bisa rawat di rumah pakai potra gitu. Ataupun kita bisa pakai polybag. Cuman kalau kita mau ke lahan untuk merawat, ya silakan aja pakai dodol. Nah jadi kalau pakai kita, saya kebetulan saya mewakili lah teman-teman di sana, kan kebetulan saya baru mau tanam Bang, untuk tumbuhan strawberry. Dan minta bimbingan sama petunjuk-petunjuknya nih Bang. Nah jadi maksud saya, saya kebetulan sudah beli potray saya sudah beli. Jadi saya beli yang lubang ada yang 72 Bang. Saya beli 72 atau 7 berapa itu ya, kurang lebih ya segitu 70-an 70 sekian. Terus satu lagi itu ada yang 105 saya beli. Jadi dua jenis ini. Terus kemarin saya ditawarkan ada 200 sekian kalau nggak salah, apa 180 gitu ini lubangnya. Nah jadi saya pikir kalau terlalu kecil, karena itu tadi kan saya di konten pertama kan lebih fokus 105 waktu itu kalau nggak salah ya. 105. Nah jadi saya
saya ambil kemarin poinnya bahwa makin banyak bijinya makin baik karena kita melakukan pembesaran. Nah, saran dari abang sendiri nih, kalau untuk potray lebih bagus 70 sekian itu, 72 kalau nggak salah saya kemarin, atau 105? Kalau saya sendiri mending 105. Alasannya kenapa, Bang? Alasannya kalau yang 72 lebaran ya, Bang. Terlalu besar karena mungkin kalau kita di lubang mulsa kita cuma 3 biji, ya silakan aja pakai 72. Karena kita pakai 6 gitu ya. Kita pakai 6. Pakai 6 lubang. Pakai 6 lubang di satu gulutan. Ya. Satu gulutan. Oke, jadi pakai 105. 105 itu untuk potrenya. Nah, terus persiapan tanah nih, Bang. Tanah saya ini ngambil tanah dari mana? Apa tanah dari kotoran, bau-bau kotoran hewan, atau dari siring-siring, atau dari tanah, atau jenis tanahnya seperti apa? Saya minta arahannya itu, Bang. Yang kita sarankan tanahnya itu tanah yang agak berpasir, tanah yang hitam tapi dia agak berpasir. Tanah yang gembur, yang tidak gampang padat. Karena kalau disiram kan padat ya. Ya. Jadi tanah yang tidak gampang padat. Terus kalau misalkan nih, Bang, di tempat lahan itu hanya ada apa ya? Karena kan kebutuhan kadang banyak tuh, Bang. Kalau kita potret kan harus kita gali. Kalau minta tempat orang kan mungkin agak ini juga kan, karena ada lubangnya di sana kan. Jadi lubang jadi kurang enak kita. Nah, kebetulan tanah saya itu agak merah, Bang. Tanahnya agak merah ya? Agak merah. Jadi maksud saya apa ada tambahan-tambahan khusus untuk menanggulangi itu tadi? Agar tidak padat itu. Ada. Kita kebetulan di lahan kita yang satunya ada yang tanah merah ya, Bang ya? Ya, tanah merah. Tanah merah itu kita biasanya semai kita menggunakan yang pertama itu kita pakai NPS. Kita sebut mereknya aja. NPS yang organik, jangan yang granul tapi organik. Ya. NPS organik. Kalau pakai granul kenapa? Kalau pakai granul tidak gampang ini, Bang, tidak gampang pecah deh. Kita kan mau nyari tekstur tadi. Tekstur ya. Tujuan kita utama kita tekstur biar dia nggak gampang padat. Jadi fungsi dari NPS ini hanya untuk merubah tekstur, nggak ada kandungan lain. Ya bonusnya, Bang. Bonusnya ada nitrogen ininya, nitrogen organiknya. Iya, jadi ada makro-makronya juga. Iya, makro-makronya. Oke, jadi tanah diaduk dengan NPS, terus apa lagi, Bang? Diaduk begini. Kita aduk. Kita diaduk dengan perbandingan itu kita sekitar 4:1 perbandingannya. 4 tanah 1 NPS. Gak usah banyak-banyak NPS-nya. 4 tanah 1 NPS. Jadi tanah itu tadi yang sudah diayak kemarin, Bang ya? Ya, lupa kita. Tanahnya kita ayak dengan waring. Itu udah paling pas itu. Pakai waring ya? Pakai waring. Biar dia apa? Kotoran mungkin atau sisa-sisa dari apa? Limbah-limbah ya. Dia nggak ke ini ya, Bang ya? Nggak masuk di ini kita. Setelah diaduk, Bang. 4:1 itu tadi kan sudah jadi nih. Oh, ini sudah jadi, anggaplah ini jadi tanah semayan ya, Bang ya? Media ya. Media. Ya. Tanah semayannya. Nah, terus setelah begini ada tambahan lain. Oh, ini tanahnya udah beres, yang ini beres, sudah selesai tanahnya. Ini sudah kita masukkan ke tray belum? Belum. Ini belum kita masukkan ke tray. Ada prosesnya lagi. Ya, oke. Sebenarnya nggak kita giniin juga tumbuh, cuman ya gimana kalau misalnya kita nanam sesuatu pasti tumbuh, cuman pasti nggak maksimal dengan penyakit-penyakitnya. Ini agar tumbuh maksimal. Agar tumbuh maksimal dan juga sesuai harapan kita. Kita kan produksi, Bang. Oh iya benar. Jadi ini kalau menggunakan ini nih, Bang, sebelum kita lanjut, berapa lama disemain, Bang? 20 hari setelah semai kita bisa tanam. 20 hari setelah semai. Oke. Jadi teman-teman untuk teman-teman yang menggunakan cara seperti ini 20 hari itu sudah bisa tanam. Jadi untuk konten yang kemarin sudah kita share juga untuk tanam sampai dengan panen 40 hari. Jadi cukup 60 hari kita sudah bisa panen. Insya Allah bisa panen. Oke, lanjut, Pak ya. Yang ketiga berarti kan itu sudah IPS diaduk.
Terus yang ketiga perlakuannya seperti apa bang? Oh ya, perlakuan dari tanahnya ya. Dari tanahnya yang ketiga kita berikan insek. Inseknya itu dengan bahan aktifnya itu fipronil ya. Nah, yang kedua kita berikan sipermetrin ataupun alpha sipermetrin sama aja. Oh, sipermetrin, alpha sipermetrin, BM ya? Ya, ini BM bisa, astetrin bisa, ini Regen. Merek lainnya saya belum nemu. Jadi Regen dicampur sama ini, double insect ini ya? Double insect. Jadi ini fungsi untuk di atas, yang ini untuk bulat tanah dan juga semut ya. Jadi ini apa? Kita pakai Regen sama BM atau astetrin. Oke. Di spray di tanah itu atau diaduk atau seperti apa bang? Ini kita campurkan di air, kita larutkan di air dulu. Dilarutkan di air. Dengan dosis? Dengan dosis kita pakai sesuai dengan dosis anjuran. Ini kita pakai 1 mili biasanya. 1 mili. Ini 0,25 sudah bisa. Cuman kita pakainya setengah biasanya. Setengah mili kita pakai. Setengah mili per liter. Per liter. Per liter air. Per liter air. Oke. Jadi Regen dicampur ini. Terus ada pupuk juga bang? Kita berikan pupuk. Pupuknya yang keempat itu kita pupuk. Kita pakai pupuk yang 15. Oh, NPK. NPK 15. Kenapa bang alasannya? Karena ini kan nitrogen ini masih dalam bentuk amonia. Jadi dia ada prosesnya lagi biar dia baru termakan. Kalau langsung termakan kan belum tumbuh tanaman kita. Iya, udah habis. Makanya kita nggak pakai 16 walaupun kandungan lebih besar. Iya, kan beda bang. Ya, beda ya. Beda. Oke. Untuk dosisnya sendiri bang? Dosisnya biasanya kita mengaduknya ini biasanya di lori bang. Ya, lori. Lori ya. Lori itu teman-teman yang tahu lori itu apa ya? Yang buat ngangkut pasir, ya. Alat bangunan gitu ya. Ya. Satu lori itu biasanya kita 200 gram bang. 200 gram. Kita satu lori. Satu lori ini sudah campuran tanah dan ini tadi. Dan ini ya. Apa namanya? MPS. Oke. 200 gram. 200 gram per lori itu. Kurang lebih jadi berapa potray bang? Kurang lebih satu lori itu sekitar 7, 14 mungkin 24-an. 24 potray yang isi 105 ya. Oke. Jadi sudah itu lanjut. Apalagi bang perlakuannya bang? Perlakuan kita setelah ini kita belum jelaskan caranya nih. Oh iya. Caranya yang NPK 16 ini tadi 15. Kita campurkan ke sini nih. Kan ini sudah dicampur air. Iya. Airnya kira-kira biasanya satu lori itu sekitar 1 ember. Udah pas itu. 10 liter. Lebih kurang. 8 sampai 10 liter ya. 8 sampai 10 liter per lori. Oh, diaduk, kita aduk. Airnya kita masukkan ke tanah, kita aduk. Kita aduk dengan rata. Setelah itu baru udah siap langsung kita tanam. Tidak perlu kita tidak perlu kita diamkan dulu. Ya. Udah aman kita tanam. Ini sudah kita campurkan di sini, tanahnya sudah jadi, tinggal kita masukkan ke potray. Jadi selanjutnya untuk masuk ke potraynya gimana bang? Masuk potray kita ayak lagi atau enggak kita ayak lagi. Dari kita masukkan potray itu cuman kita cangkulkan, kita taruh di potray, kita ratakan. Udah kita pernah praktekkan belum bang? Oh iya, sudah ya waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah belum dipraktekkan. Atau nanti kita langsung praktek aja bang? Boleh. Tapi kita kasih tahu dulu untuk ininya, tahapan-tahapannya. Biar lebih jelas gitu bang. Ini dimasukkan ke potray nih. Jangan penuh. Potray itu kan begini bentuknya. Ya. Nah, ini ke sini nih. Kita kira-kira begini nih. Kita kasih tanah. Itu kita kasih tanah. Fungsinya agar pas dia tumbuh nanti, dia tumbuh nih, sudah jadi toge ya bang ya. Dia nggak langsung nabrak karungnya, dia tidak patah. Oh iya, karena mau ditutup. Iya, karena dia mau ditutup. Oke. Nah ini untuk persiapan ya bang ya? Ini untuk persiapan tanahnya. Sudah sampai ke situ, ke dalam potray tadi ya? Iya. Nah selanjutnya, mungkin saya pikir sudah untuk persiapan ini bang? Belum, masih ada lagi. Masih ada.
Apa berikutnya bang? Yang kelima itu kita pakai trikoge. Trikoge itu kita taburkan di atas ini, di atas setelah kita jadikan di pot dry, kita sudah kasih tanah, kita taburkan sedikit-sedikit gini. Oh, di atas tanah, bukan diaduk tadi, bukan ya bang? Bukan diaduk. Trikoge, oh trikoge itu yang sekilo itu bang ya? Bakteri ya? Bakteri apa itu bang? Bakteri baik lah. Bakteri baik ya. Untuk biar dia anti mati gadis. Sama ini dia anti lodo. Jarang kita rebah semai. Itu mungkin teman-teman yang rebah semai salah satu penyebabnya nggak pakai ini nih. Trikoge. Nggak pakai trikoge. Saya lihat trikoge itu kayak tanah aja bang ya, bentuknya. Iya. Aslinya enggak ya? Aslinya enggak. Oke. Jadi sudah selesai itu dikasih trikoge di atasnya. Oke. Jadi ini udah untuk persiapan tanahnya. Sudah. Berarti berikutnya yang ingin saya tanyakan bang, untuk perlakuan nih benih, apa benih ini saya buka langsung saya tanam atau seperti apa bang? Benih ini tadi. Kebiasaan kita nggak langsung tanam karena kita lebih baik mencegah daripada kita ngobatinya nanti. Setelah kita hapus dulu aja ya bang ya. Boleh. Teman-teman yang tadi sudah ini tadi di screenshot aja nggak apa-apa nih. Screenshot aja biar nanti lebih hemat kuotanya istilahnya, nggak nonton lagi kalau lupa. Kalau lupa di screenshot aja nggak apa-apa, di share ke yang lain juga nggak apa-apa. Berarti yang berikutnya untuk perlakuan benih ya bang ya. Perlakuan benih kita biasanya direndam. Yang pertama kita rendam bijinya. Setelah kita buka, kita rendam. Dibuka, direndam menggunakan apa bang? Kita rendamnya itu yang pertama, pastinya kita pakai pupuk. Kita pakai pupuk cair. Ini dong. Iya, kita pakai pupuk daun biasanya nih. Jangan merek ini, bukan. Tidak harus merek ini. Oh iya. Terserah teman-teman, mau merek apa aja silahkan. Kita kebetulan pakai merek Primatan. Super Grow boleh? Boleh. Super Grow boleh. Atau kalau hantu-hantu gitu juga boleh bang? Beda. Oh beda. Jadi pupuk apa nih? Pupuk daun. Pupuk lengkap cair lah. Pupuk pakai. Kita sikat aja bang biar kita enak nanti pas ngejelasin ya. Pupuk lengkap cair nih, PPC. Jadi direndam pakai PPC, terus apa lagi bang? Yang kedua kita pakai ZPT Auxin yang sudah ada di Atonik. Kita di sini nggak ada ya bang Auxin, belum ada. Kita Auxin jarang menemukan Auxin yang Auxin murni, jadi kita pakai Auxin yang ada di Atonik. Fungsinya ini untuk pembelahan benih, untuk perkecambahannya lebih cepat. Tambahnya lebih cepat pecah gitu lah ya. Lebih pecah, dia pakai Auxin. Dan juga perakarannya juga lebih cepat nanti. Iya. Berarti next apa nih bang? Nextnya kita yang ketiga kita pakai fungisida sekaligus bakterisida. Nah, kita pakai itu. Fungisida sekaligus bakterisida. Merek apa bang? Merek aja, sebut merek aja, kayaknya lebih ini bang. Lebih abdol ya. Lebih apa ya? Lebih enak diingat gitu. Oh, lebih enak diingat. Kita pakai Prepicur. Bayer. Prepicur ataupun Polycur silakan. Prepicur, Polycur. Bahan aktifnya apa itu bang? Bahan aktifnya saya lupa bang, bahan aktifnya sudah pernah kita cari tahu sih bang, tapi lupa ini. Iya. Tapi bukan dulu nggak tahu, sekarang lupa. Mungkin kita. Iya. Ini Prapomokap sama hidroksida. Prapomokap hidroksida. Nah, hidroksida lagi masuk bang. Apa itu bang? Apa itu? Aduh kita ya bang. Jadi hidrogen peroksida tapi penyakitnya. Ya. Ada sida-sidanya. Yang penting ada sida gitu. Iya. Ada sidanya. Ya. Bakteri sida. Sama fungisida. Sama fungisida. Nah. Jadi kalaupun teman-teman mau terpisah boleh nggak bang? Fungisida. Silakan. Apa bang penggantinya? Penggantinya biasanya kita pakai Agrep. Kita pakai Agrep. Boleh kita pakai Agrep ini. Ini pakai Agrep.
Ini fungisidanya biasanya kita pakai Acrobat. Acrobat. Kalau ada yang sudah gabung, ya yang gabung. Yang gabung apa tadi bang? Prepicol. Jadi ini disatukan di dalam satu wadah gitu bang ya? Ya, kita aduk seperti mau nyepray bang. Diaduk bang. Seperti mau nyepray, kita aduk, kita racik dulu. Kita berikan PPC-nya, kita berikan CBT dan juga fungisida. PPC-nya sendiri dosisnya bang? Dosisnya kita biasanya 1,5 cc per liter. Jadi dikit-dikit aja. Per liter. ZPT ininya apa? Atonik tadi? Atoniknya ini 1 cc. 1 cc per liter. Per liter ataupun 1 mili sama aja ya bang ya? Ya, 1 mili per liter. Kalau ininya apa Prepicor ya? Prepicornya ini kita biasanya pakai 0,5 per liter. Dikit ya? 0,5 per liter. Ya. Itu dikit berarti bang? Dikit. Ini bisa murah nggak? Itu mahal? Kalau melihat dosisnya murah. Cuman kalau yang biasa 1 tutup, 2 tutup dosisnya mahal. Oh berarti sesuai dosis saja. Sesuai dosis saja. Sudah diuji coba kok bang. Sama mereka ya. Sama mereka. Ya, jadi itu tadi udah apa lagi? Pupuk. Udah dikasih pupuk, dikasih atonik, terus fungisida bakterisidanya pakai Prepicor. 3 ini digabung jadi satu. Digabung jadi satu. Ditambah air. Ditambah air seperti kita mau nyepray. Oh, air biasa. Air biasa. Jadi masukkan dalam air, terus setelah itu ini kita buka nih. Kita buka, kita kubangi ataupun kita buka lah biar enak. Kita kasih air, masukkan air sampai benar. Airnya tadi, air adukan kita tadi. Air adukan tadi masuk ke dalam situ. Masukkan ke sini. Airnya air hangat atau air dingin bang? Air hangat. Pakai air hangat. Kita pakai ngaduknya air hangat. Air hangat untuk ngaduknya. Terus kan basah bang. Diapain lagi bang? Setelah itu kita di langkah keempatnya kita rendam ya bang di sini. Ya. Kita rendam. Setelah kita rendam itu kita tunggu 1-2 jam. 1-2 jam biar dia mekar dulu tuh. Masuk lah ya. Lebih inilah meresap gitu. Iya meresap. Biar kita lebih yakin. 1-2 jam. 1-2 jam. Setelah itu baru kita keringkan. Nah keringkannya seperti apa bang? Metode pengeringannya apakah dia harus terkena sinar matahari atau jangan terkena sinar matahari atau seperti apa? Lebih baiknya kena sinar matahari biar lebih cepat kering. Jadi nggak apa-apa kena sinar matahari, dijemur lagi? Nggak apa-apa, dijemur lagi. Tetap hidup dia bang? Hidup. Selama ini kita hidup terus. Oke. Itu untuk perlakuan benih. Benihnya. Udah perlakuan benih bang. Udah beres. Atau ada rahasia lain? Rahasianya nggak ada lagi bang. Kok saya kayak bingung ya bang mau ngasih tahu rahasia? Jangan dihapus dulu. Monggo, screenshot. Oh iya, screenshot. Ya, sudah. Ini sudah, untuk perlakuan benih. Perlakuan benih sudah sampai kering tadi bang ya? Sampai kering, kita keringkan sampai kering. Kalau basah aja bisa nggak nanti teman-teman? Iya, kalau basah. Bisa, cuman kita pas naburnya nyangkut di tangan. Nah, ngomong-ngomong yang nabur itu bang, yang nabur kan otomatis sudah kering tadi rekomendasinya. Terus volume dari penaburannya? Iya, banyaknya seperti apa? Kan saya pakai ada yang 72, ada yang 105. Otomatis besarnya itu beda bang. Jadi seberapa banyak? Atau sama aja? Kita yang 105 itu 2,5 cm kali 2,5 cm. Ya. Dia lebih kurang segini nih. Jadi kita taburkan sebanyak mungkin. Penuh. Ini kita penuhkan dengan catatan tidak saling tumpah. Oh, rata penuh tapi tidak saling tumpang tindih. Ya. Kalau dia saling tumpah kenapa bang? Yang di bawah biasanya nggak tumbuh. Yang di bawah nggak tumbuh. Ya. Yang tumbuh yang di atas. Yang rugi benih berarti. Rugi benih. Okay. Dan juga yang keduanya, kalau dia terlalu padat benihnya, dia pertumbuhannya terlalu lambat. Karena dia tidak ada tanahnya, mungkin ya bang ya, tidak ada media dan juga nutrisinya terbagi
Banyak. Lebih banyak. Jadi nggak ada ruangan lah istilahnya bang ya. Jadi makanannya bagi-bagi ya. Makanannya bagi-bagi sama ruangannya juga sempit. Kalau dia tumpang tindih. Syaratnya penuh tapi tidak tumpang tindih. Sama itu perlakuan dengan 72 lubang tadi bang. Sama. Jadi walaupun dia besar harus tetap ini kita penuhkan. Penuhkan. Dan juga kalau yang sistem dodol, biasanya kalau kita yang di seledri, kita pakai semana ya bang? Lilin bang, lilin yang gede. Ingat ya bang? Ya. Gini lah, gini mungkin. Lilin rumah atau lilin yang rumah, cuma yang gede, kan ada yang kecil yang dulu itu, yang sekarang kan yang gede tuh, ya. Yang agak gede. Nah, gini nih mungkin. Lebih sejempol kaki mungkin. Iya mungkin, sejempol kaki. Sejempol kaki. Lebih kecil sedikit dari ini lah. Lebih kecil, kurang lebih. Mungkin kalau itu diameternya 2 cm. Ya 2 cm ya, 2 cm. Kalau ini masih kecilan yang ini. Ya. Nanti kita memang mengutamakan lebih banyak bibit lebih bagus, tapi ya jangan saling tumpang tindih. Jangan saling tumpang tindih. Itu untuk volume. Untuk volume. Terus kalau sudah ditabur nih Bang ya, kan tadi media sudah kita tabur kan, volumenya sampai dia merata, tertutup semua gitu. Nah, setelah itu ditutup menggunakan tanah atau menggunakan ada media lain? Oh, belum. Ini punya kita agak berbeda, biar kita pertumbuhannya bisa dikatakan 100% lah. Ya. Nah, jadi triknya setelah kita tabur gini, setelah kita tabur benihnya di sini, ya. Kita spray halus-halus saja. Spray menggunakan apa? Menggunakan tangki spray boleh, ya. Tangki semprot ataupun dengan apa bang? Sprayer burung boleh. Silakan saja biar tanahnya ini apa? Basah, harus basah benar. Ataupun kalau misalnya teman-teman ragu ini nanti melebar kemana-mana karena tidak merata pas kita kasih tanahnya nanti takut ke samping-samping, sebelum kita tabur kita spray ataupun kita basahkan tanahnya. Oh, dibasahkan tanah. Walaupun tadi sudah basahkan di awal tadi ya, medianya sudah setengah basah. Kita basahkan dengan full. Kita basahkan benar. Digembor boleh? Boleh, silakan. Oh. Kita Air biasa. Kita basahkan. Setelah itu baru kita tabur, silakan. Ataupun setelah kita tabur mau kita basahkan, silakan. Jadi kalau digembor mungkin kurang rekomendasi bang ya, karena kebilas yang pertama tadi bang ya. Benar. Jadi nggak dibilas, jadi mungkin di spray aja sebelum, mungkin lebih, kalau saya nih pemikiran saya bang mungkin lebih rekomendasi ke dibasahkan dulu baru ditabur, karena bijinya nggak kedorong ketiup angin itu tadi kan pindah-pindah. Oh iya, jadi dibasahkan dulu baru ditabur untuk benihnya sampai full. Nah, selanjutnya ditutup. Selanjutnya kita tutup dengan tanah ya. Dengan tanah. Tanahnya ini yang setengah basah. Tanah itu tadi juga nggak apa-apa. Oke, tanah yang di dalam lori tadi. Iya, tanah yang pertama tadi sisa kita semai. Oh ya. Anggaplah begini, tray semai kita kan. Ya. Ataupun dodol silakan. Nah, ini lubang-lubangnya nih. Ini dodol. Oh, lubang dari tray. Ya, tray ataupun dodol silakan, sama aja sebenarnya kan. Nah, setelah itu kita ayakkan yang itu dengan apa bang? Dengan besek. Nah, kita ayakkan dengan besek di sini. Nggak perlu tebal, yang penting dia ketutupan. Jangan tebal. Dikit aja bang. Dikit aja. Kita ratakan, kita tutup, jangan tebal-tebal. Di sini setelah merata, sudah jangan disiram lagi. Di situ kadang yang buat nggak tumbuh. Oh, jadi kalau disiram lagi kenapa bang? Kalau kita siram lagi, kadang tanah yang di atas ini kan jadi padat ya untuk nutupnya. Gak kedorong. Dia biasanya pecah tengah gini nih. Nah, misalnya ini main teman-teman nih. Dia mau ngedorong, dia cuma pecah tengah sini. Yang tumbuh cuma yang di pecahnya ini. Kayak kita kalau kemarin. Kalau disiram lagi ya. Jadi lengket dia ya. Lengket ya. Oke. udah sampai penutupan nih bang. Sampai penutupan, langkah berikutnya apa bang? Langkah berikutnya kita tutup dengan karung. Ini semayan kita tutup dengan karung. Karung biasa. Karung putih. Karung biasa. Ditutup full.
Jangan ada yang kelihatan, nanti ada yang kering ataupun lebih cepat kering ataupun ada hama-hama lain yang masuk. Ya. Fungsinya apa Bang karung? Fungsinya biar perkecambahannya ini lebih cepat dan juga tanahnya ini dia nggak gampang kering. Oke, jadi kalau sudah ditutup dengan karung, perlakuannya seperti apa Bang? Biasanya kita, ini tergantung kebiasaan juga Bang. Kalau kita rendam dulu karungnya biar basah. Oh, ya. Kita rendam karungnya biar basah, baru kita tutupkan. Ada juga yang ditutupkan baru setelah itu digembor ataupun dispray, silakan aja. Yang penting sudah ditutup dengan karung, jangan langsung ke tanah. Oh, jadi disiram boleh tapi nggak boleh langsung ke itu tadi, ke media tadi. Media tadi. Nah, itu setelah itu kita tutup nih. Tutup dengan karung basah gitu ya, ya ditutup dengan karung basah. basah. Terus kan kalau sudah ditutup, perlakuan berikutnya apa Bang? Perlakuan berikutnya biasanya kalau cuaca kita di sini, karena di sini nggak terlalu terik ya Bang ya. Terlalu terik ya. Oh ya, lupa saya. Yang ini kita beri atap. Nih, kita beri atap dengan waring yang kita double ataupun di dalam rumah silahkan, lebih bagus. Di ruangan tertutup. Di ruangan tertutup. Ataupun kalau nggak di ruangan tertutup, teman-teman bisa dengan waring yang didobelkan, dipanjangin gitu Bang, jadi atap. Jadi atap ya. Iya. Oke. Itu untuk ininya apa? Peneduhnya ya, agar mataharinya nggak langsung gitu. Nggak langsung. Jadi lebih bagus rekomendasi di dalam ruang tertutup. Oke. Karena nggak butuh matahari dia Bang ya kalau masih itu. Saya rasa kurang ya. Kurang ya. Berarti cukup di ruangan tertutup. Nah terus ada perlakuan lagi nggak Bang? Misalkan disiram atau seperti apa? Oh iya, perlakuannya itu setiap 2 hari sekali. Kita tulis saja ya. Boleh. Gambarkan yang semayan kita tadi nih. Nah, anggaplah ini semayan kita. Sudah ditutup dengan karung. Sudah ditutup dengan karung ini. Yang pertama kita kalau kita di sini 3 hari sekali. 3 hari sekali kita siram. 3 hari disiram. Setiap 3 hari disiram. Setiap 3 hari disiram. Ataupun kalau teman-teman baru pertama, dilihat aja karungnya, dibuka, dilihat kalau udah ada yang kering, siram. Kalau belum kering jangan disiram. Kalau tanah yang kering ini dikit-dikit itu ya Bang ya? Oh, yang di atasnya tadi. Iya, yang di atasnya. Yang di atasnya tadi kalau sudah ada yang kering, siram. Oke. Kalau belum kering, jangan. Kenapa? Padat itu tadi. Makin kering kita siram, semakin padat. Jadi dia mintanya lembab. Mintanya lembab. Masih. Jadi kalau siramnya seperti apa Bang? Siramnya? Kita biasanya pakai gembor. Digembor aja. Digembor di atas karung. Di atas karung kita. Tiap 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ya. 3 hari sekali. Kita gemborkan. Nah, biasa. Atau ketika dia ada tanda-tanda di benihnya itu diintip gitu ya. Di media tanamnya ya. Siramnya pakai air biasa atau ada tambahan Bang? Air biasa Bang. Air biasa. Kita pakai air biasa. Itu perlakuan sampai buka karung. Sampai dia tumbuh. Sampai tumbuh. Nah, sekarang boleh buka karung itu biasanya berapa hari Bang? Kita biasanya 5 sampai 7 hari sudah buka karung. 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Tanda-tandanya apa Bang? Tanda-tandanya kan ini 5 sampai 7 atau saya nanti buka di saya pasti cek di 5, di 6, di 7 kan Bang? Oh iya benar. Ada tanda-tanda apa itu atau seperti apa Bang? Oh iya. Di 5 itu biasanya dia sudah berkecambah gini nih. Sudah berkecambah maksudnya sudah pecah semua nih. Sudah ada punggung-punggung dari tumbuhan kita, sudah ada putih-putih gitu ya, dari bijinya sudah pecah gitu. Ya, dari bijinya sudah pecah nih. Hari kelima biasanya sudah ada yang begini. Kalau hari kelima sudah rata begini, silakan aja buka. Oh, jadi kecambahnya sudah rata. Iya. Kecambahnya sudah rata, tandanya sudah boleh dibuka. Iya. Batasnya misalkan di sebelah sini sudah berkecambah, sebelah sini belum berkecambah tuh. Kita nyampe 7 hari kita masih biarkan. Biar itu berkecambah. Ya. Batasnya nyampe yang paling gede, dia baru tegak gini. Dia belum terlalu panjang. Kalau terlalu panjang yang sudah tidak proporsional itu Bang, itu sudah tidak bagus. Itulah yang dikatakan
bisa penyebab dari lodo kepasma. Oke. Jadi jangan terlalu tinggi ininya ya Bang ya, apa? Yang batangnya kelihatan daun aja udah kita buka. Kelihatan daun sudah kita buka. Oke, sudah buka. Jadi ketika sudah dibuka ya Bang, anggap saja saya di hari ke-7 saya sudah buka. Perlakuan saya sampai ke hari 20 atau gimana ngitungnya Bang? Ya, kita biasanya ngitungnya itu 20 setelah kita buka. Oh, bukan di hari kita tabur? Bukan, itu biar kita enak ngitung perawatannya. Perawatan, oke. 20 hari setelah dibuka. Jadi dibuka hitung 1? Hitung 1. Kita hitung 1 setelah kita buka. Oke. Untuk perawatannya sendiri Bang? Untuk perawatannya sendiri, yang pertama, ini setelah kita buka ini ya? Ya, setelah dibuka. Kita hapus aja ini ya? Boleh Bang. Yang pertama setelah kita buka, kita setiap hari itu biasanya kita spray dengan air biasa karena dia ada yang kering-kering itu Bang, di atasnya. Nah, kita spray setiap hari. Kenapa setiap hari? Kenapa nggak digembor aja terus sekalian sampai bawahnya basah? Karena dia belum kokoh ini. Belum kokoh. Jadi kita spray halus-halus, yang penting merata dan juga agak lama kita spray biar tanahnya basah. Oke. Ini biasanya 1 hari kita spray. Setiap hari spray. Oke, lanjut. Setelah itu di hari ke-7 kita anggap HSS ya? Setelah semai lah. Ya kita biasanya ngitungnya gini kita. Ya, oke. Nah, 7 setelah dibuka tadi ya Bang ya? Ya benar. Itu kita spray. Ya. Kita spray dengan pungi. Sudah ada punginya ya di situ. Sudah ada pungi kita di sini. Oke. Kita spray dengan pungi dan juga kita PPC, pupuk pelengkap cair. Oke. Jadi 7 hari pertama kita pungi dengan PPC. Ya. Kalaupun di lokasi teman-teman kan tergantung lokasi. Kalaupun ada ulat-ulat ataupun sudah ada hama-hama, silakan tambahkan insek. Kita biasanya nggak ada hamanya di sekitaran kita ya Bang ya, karena kita di rumah ya. Di rumah. Jadi kalau insek ini ketika ada serangan. Oh. Inseknya tergantung dengan kebutuhan dia ya Bang ya. Tergantung dengan kebutuhan dia. Kalau dia ulat pakai aseterin yang tadi kan belum habis Bang. Boleh. Silakan. Tadi. Terus kalau dia kayak belalang gitu Bang ya. Kita pakai regen. Oke. Kalau untuk kutu-kutuan ada nggak Bang? Kita biasanya pakai Promectin. Untuk kutu-kutuan. Lagipun untuk kutu-kutuan cuman kita nggak enak lihat di bawah-bawahnya aja, cuman ada kutunya nempel, nggak berpengaruh dengan seledrinya karena Amigo dengan BMB ini sudah tahan dengan itu. Oke, tahan dengan itu. Berarti spraynya tiap hari dengan air biasa, terus 7 di hari ke-7 kita spray pakai ini. Nah, berikutnya apa Bang? Merek aja ya. Nggak boleh. Biar enak. Bunyinya kita apa? biasanya pakai Acrobat ataupun Orondis ataupun Besromil kita pakai biasanya. Besromil. Nah, ini kan untuk Phytophthora semua nih. Kalau 3 ya. Kalau pakai Previcur itu tadi Bang, boleh? Silakan saja. Kan Previcurnya sudah beli itu di awal, pasti nggak habis. Oh iya ini. Silakan aja pakai Previcur, cuman ingat Previcur agak menghambat. Ini agak menghambat pertumbuhan. Jadi kalau pakai Previcur kemungkinannya nggak jadi 20. Nggak jadi 20, cuman lebih kokoh batangnya. Ya, lebih tua. Lebih tua. Ini hampir sama setelah kita spray dengan skor, hampir sama. Oke, hampir sama dengan skor. Oke, berarti jadi yang direkomendasikan Acrobat atau Orondis atau Besromil. Nah, setelah itu PPC-nya silakan saja banyak nih. Yang penting pupuk daun. Inseknya sudah kita jelaskan tadi kita. Itu untuk isinya di spray hari ke-7. Spray lagi? Hari ke-8-nya masih spray air terus gitu Bang ya? Iya, spray air setiap hari. Kita tergantung, kita lihat juga tanahnya. Kalau nggak kering, silakan aja. Biasanya kita di 10 HSS kita sudah berani gembor. Kita gembor. Untuk airnya kita gembor. Kita sudah gembor di hari ke-10. Dari hari ke-10 ini biasanya setelah digembor 3 hari dia bertahan airnya. Oke, kalau dia pakai gembor ya. Kalau dia pakai gembor, kelebihannya dari kita spray tadi. Mulai dari 10 HSS kita gembor. Oke.
Selanjutnya sampai ke 20 seperti apa bang perlakuannya dari 10? Nah, di 2 minggu selanjutnya, seminggu selanjutnya di 14 HSS ya. Kita spray lagi yang atas. Spray ini sama? Ya, kita spray dengan ini. Oke, spray. Nah, kita spray dengan ini. Insek dan juga PTC. Ya, selanjutnya apa bang? Selanjutnya balik lagi ke sini bang, kita gembor lagi. Kita gembor. Ini 3 hari sekali kan. Ya. Setelah itu di 20 HSS. Udah siap nih ya. Silakan tanam. Di 20 HSS ada perlakuan khusus ya bang? Kita sebelum tanam biasanya kita pagi tanam ataupun sore hari kita tanam. Sebelum itu kita spray dengan kalsium. Nah, kalsium. Kita di sini kita spray dengan kalsium ya. Di 20 HSS ya? Iya. Pakai CNG silakan. CNG. Pakai Manohara silakan. Ya, Manohara. Natural boleh? Boleh, silakan. Ataupun ada yang lain, merek lain, Haikal, ya. Silakan. Kalau Karate Boroni gimana bang? Karate Boroni juga silakan. Jadi di spray aja. Kita spray. Fungsinya buat apa bang? Fungsinya kan kalsium ini untuk ini tadi bang. Kita balik lagi, kita jelaskan kalsiumnya ya bang ya. Ini tumbuhan misalnya. Salah, saya gambar orang. Nah, saya bilang begini nih. Ya. Nah, ini kan ada daun-daun baru tuh. Ya. Dan ini harus ada perakaran baru tuh, akar-akar serabut. Nah, kalsium ini dia bisa meningkatkan ini lebih cepat. Akar-akar serabut dan juga daun-daun baru. Di spraynya ini masih di potray atau masih di potray? Di jenangan di apa? Di dodol. Di dodol. Oke. Masih di situ kita ini apa? Kita spraykan. Spray kalsium. Dan juga banyak ini manfaatnya kalsium. Dia anti stres biasanya kalau setelah kita spray kalsium dengan yang tidak kita spray biasanya dia nggak layu dulu. Oke. Karena dia kan kokoh kalau pakai kalsium. Jadi 20 HSS sebelum pas ketika kita mau tanam atau kan kadang kalau lahannya luas kan nggak selesai sehari bang. Ya nggak selesai sehari. Jadi di 20 HSS tuh bareng spray atau nanti ketemu di 21 kan karena nggak selesai hari ini atau gimana bang? Ya dikira-kira aja targetnya mungkin hari ini cuma bisa dapat 10 apa bang? 10 bukan baglok. Baglok itu jamur. Jamur bang. 10 potray. Nah, ataupun yang pakai jenangan ataupun dodol, anggaplah dapat 2 meter hari ini. Spray aja 2 meter dulu. Gitu. Jadi ketika mau tanam kita spray. Itu untuk anti stres. Jadi ini sudah lengkap kayaknya bang, sampai dengan siap tanam. Iya, sudah lengkap. Jadi mungkin mau minta panduan sedikit nih bang. Gimana itu bang? Ini kan kalau teori saja ini kurang abdol ya. Praktekkan bang. Boleh kita praktekkan. Ini masih sempat kayaknya bang. Kita praktekkan mungkin ini mungkin 1 kaleng mungkin bang. Tanggung kita kalau enggak 1 kaleng. Ya. Kita praktekkan untuk kalaupun enggak ini nanti ya seininya ya bang ya. Sedapatnya kita untuk melakukan praktek di lapangan. Berikut nanti biar enak kalau sambil praktek biasanya lebih nyambung saya ini bang. Iya. Oke. Jadi teman-teman kita akan minta melakukan praktek langsung untuk media berikut penaburan benih sampai perlakuan tutup karung itu tadi. Iya. Karena kalau hari berikutnya kelamaan juga nanti bang nggak nge-share. Nanti baru kita share ya bang untuk perawatan. Perawatan nanti kita share. Oke. Jadi ikuti terus teman-teman. Jangan skip. Majuin dikit nggak apa-apa. 2 detik. Kita kali. Ya. Oke. Kita langsung praktek aja bang ya. Boleh. A few moments later. Oke, kita sudah praktek nih bang ya. Iya, praktek langsung. Praktek langsung untuk apa? Kita perlakuan benih dulu, biar setelah kita jemur kita sambil olah tanah ya.
sudah kering nanti. Oh ya, oke. Jadi yang tadi disampaikan bahwa direndam menggunakan air, makanya ada termos tuh, bukan untuk kopi. Air hangat bang ya? Iya. Air hangat plus ini apa tadi bang? Pupuk. Kita berikan juga atonik sama ini ya bang, apa Prepicur ya? Prepicur. Jadi 3 itu tadi. Pupuk pelengkap cair, terus apa bang? ZPT-nya atonik dan Prepicur, bakterisida dan fungisida. Bambi itu bang yang kita garap. Iya, ini karena lebih lama kan di Semayan, kita mau bareng tanamnya nanti. Okay. Lebih mungkin 2 hari lah ini lebih apa bang? Lebih lama gitu hidupnya ya bang ya. Ini kita dibuka begitu teman-teman. Dah. Terus setelah itu ini kita kasih air panas dulu nih. Oh itu tadi air dingin yang ini tadi. Dingin. Kasih air panas. Ada hawa-hawanya tuh. Iya. Oke. Dicampur apa? Nah, udah kukus, setelah itu kita berikan apa aja bang? Berikan ini nih. Kita berikan Prepicur. Terus atonik. Nah, kita buka dulu ya bang. Ini baru nih. Baru beli ya? Baru beli. Yang mahal. Simsalabim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tup. Itu dia pengukurannya. Iya. Langsung ada. Nanya tadi. Nah ini kita berikan sedikit aja. Karena biasanya kita ini pakai langsung 1 ember untuk segini. Ini kita praktekkan 1 dulu ini. Ya biar nggak lama. Nanti prakteknya terlalu lama. Itu tadi. Ini sesuai dosis saja nih. Ya. Itu untuk fungisida sekaligus bakterisida ya. Prepicur. Mana Mas Wahyu ini? Aduknya kemana ini? Aduknya ke kanan. Ke kanan ya kalau ada Mas ya. Wahyu. Kanan ya. Oke, diaduk. Selanjutnya wangi bang. Wangi ya. Wangi. Selanjutnya kita berikan. Baru bang suaranya krek gitu. Oh iya baru ini bang. Baru ya. Atonik gitu ya. Yang gede. Ya yang paling gede di sini. Botol yang gedenya lagi habis yang di sini. Lagi habis, nggak ada jualan. Ada jualan. Nah, 0,5 aja karena ini nggak nyampe seliter sebenarnya. Ya. Selanjutnya atonik itu sudah, terus tadi pungi ya, pungi juga sudah. Pupuk daun bang ya. Pupuk daunnya. Pupuk daun. Ini kita kasih, anggaplah ini setengah liter aja nih bang. Nggak nyampe itu bang. Nggak nyampe 250 nih. 100 cc bang segitu bang. Nah, atonik, kasih atonik, kasih perimatan atau pupuk daun lah, pupuk pelengkap cair. Pupuk pelengkap cair, PPC. Diaduk. Kiri bang sekarang bang. Kalau udah ke kiri, kalau udah ngaduk ke kiri ya. Dah, ini udah jadi nih. Udah jadi, langsung. Nah, udah hangat. Ininya pas, hangatnya udah pas. Langsung kita taruh sini aja nih. Langsung masuk ke dalam. Nah, semana bang? Kasih lihat bang, sini bang. Penuh. Nah, penuh ya, penuh ya. Penuh. Oke, teman-teman. Setelah kita aduk, setelah dia belebeb, apa itu belebeb bang? Iya, pokoknya itu ya, penuh ya. Ya, kita tambahin lagi nanti, karena airnya berkurang nanti. Berkurang. Oh, itu kurang itu ya. Ini abang ini pesulap bukan? Bukan. Iya bang, mantan jadi bang. Mantan ya. Mantan. Sekarang ini close the door. Betul. Oke, sudah diaduk sampai penuh berarti bang ya. Penuh. Waduh, ada yang ini bang. Kita taruh aja adukannya di sini, biar ditunggu 1 sampai 2 jam tadi. 1-2 jam. Oke. Nah ini kita simpan ya. Kita kesini dulu Nah, nih. saya nyimpannya bang. Cus mana? Wah,
Masuk TV saya. Jangan pegang tangan saya. Oh iya. Tuh. No, kita simpan. Habis itu ditumbur. Selanjutnya olah tanah ya? Ya, baja. Baja. Jadi baja. Oke, olah tanah tadi itu yang dimaksud slori tadi Bang ya? Oh itu yang lori itu yang kayak gitu, kita nggak tahu bahasanya itu kalau itu lori. Oh saya kira slow release tadi Bang, saya baru mau nunjukin ini, benar oh, Bang. Iya. Nah ini untuk persiapannya tadi ya, untuk campuran-campurannya. Ini untuk campuran tadi, ini NPK 15. NPK 15. NPK 15 paling kita untuk berapa potray itu Bang yang kita persiapan Bang? Kita ini untuk semua potra ini. Mana Bang? Sudah siapkan. Nggak kelihatan Bang. Mungkin 10 liter. Tarik lagi Bang kayaknya itu Bang. Ini nih. Wah itu dia, karet anti pecah. Ya itu kalau ada putih-putih ya Bang. Karena ini ya, pam ya, air pam ya. Ya gitu deh Bang. Oke. Ini berapa banyak Bang? Mana ini? Apa Bang? Cangkol. Takaran saya. Takarannya apa tadi Bang? Sendok kita bawa, tapi insya Allah pas. Lebih dan kurangnya Mohon maaf. mohon maaf. Oke. Ya, itu Ini untuk 1 lori. 1 lori. 200 gram tadi. ya 200 gram. 200 gram untuk pupuknya. Main aduk ya pakai sarung tangannya bagus Bang. Iya Bang. Buat Anti apa ini Bang? Anti bau-bau ya Bang. bau-bau ya. Sarung tangan biar aman. Biar aman. Pupuk sudah. Udah. Pupuk dicairkan. Terus selanjutnya Bentar, Bang. di apa Bang? Ini tadi ya Bang ya. Insek. Belum kita bawa inseknya ya. Insek alpha sipermetrin atau sipermetrin Bang? Pak, abang tinggal ngomong saya sulap langsung hadir deh Bang. Iya, mending alpha spirometri. Alpha Alpha spirometri. itu kan untuk apa Bang? Alpha itu nggak hadir Bang. Oh iya nggak hadir. Ya. Versi kita beda ya Bang ya. Versi kita beda. Cus. Nah, Ini sini. dia. Nah, BM Plitrin alpha sipermetrin. Plitrin. Itu Bang di depan Bang. Nah, ini pasti teman-teman yang lama nih ingat ini berapa cc ini. Ya. Berapa Bang? Ini penuh 12 cc. Sebenarnya ini 10 cc judulnya, cuman ada nyampe 12. 12. Sep. Tuh, cukup segitu aja, irit kok. Gak usah banyak-banyak, gak usah takaran tutup. Terus kalau sudah itu, apa lagi Bang? Regen, mana regen kita ya Bang ya? Ada nggak ya Bang? Oh belum kita ambil. Oke, nih regennya. Regennya kita pakai 0,5 nih. 0,5 aja ya, 0,5 per liter. Per liter, kita pakai setengah aja. Kita ambil buat ngaduk dulu. Udah Bang? Sudah ada ya? Udah dapet Bang saya Bang. Saya tinggal mau ngambil ini. Sini Bang, sini Bang, sini Bang. Udah itu aja Bang. Biar ini Bang. Ini loyo sebenarnya Bang. Udah mati. 2000 years later. Udah kayaknya Bang ya? Ya? Udah larut belum? Udah larut. Udah larut. Larut. Nah, Selanjutnya kita olah dulu tanahnya. Kita campurkan dengan organik. Kuang atang Pak. Kita campurkan dengan organik. MPS. Itu MPS tadi. Ini nih. Biar dilihat. Nah, ini buat tekstur kita utamanya. Tekstur. Organik ya. Saya boleh bantu Bang? Jangan Bang. Perbandingannya 1:4.
Oke teman-teman, ini ya teman-teman, kita lihat perbandingannya itu semacam apa ya bang. Nah sudah ada gitu, kelihatan hitam-hitam gitulah, sudah teraduk dengan rata. Untuk apa namanya ini bang? Organik, humusnya. Organik dicampur dengan tanah biasa tadi yang sudah diayak. Selanjutnya apa lagi bang? Udah, kita air. Kasih air. Oke, kita kasih air ya. Air ini bang ya, air yang sudah di ini tadi. Air ini bang, cucian beras. Selanjutnya kita kasih air yang tadi diberi ini. Insek dan pupuk saja bang. Oh nggak ada ya, insek dan pupuk aja ya. Insek dan pupuk. Mana? Oke. Kurang mundur kayaknya bang. Kurang mundur ya? Biar kelihatan bang. Di sini ya. Boleh bang. Atau ininya saya mundurkan bang ya, biar kelihatan. Nah. Wow, berata sekali ini bang. Berata sekali ya. Mantap. Mantap. Nah, yang masih bulat-bulat gini sambil ini kita hancurkan. Kita langsung bulat gimana? Dah beres adonan kita, tinggal di oven. Oke, itu sudah. Berarti untuk apa tadi bang? Biar nggak terlalu penuh, gimana caranya bang? Nggak terlalu penuh, kita bantingkan dengan perlahan gini nih. Nah. Oke, tuh. Jadi teman-teman dia dibanting begitulah. Biar kalau dia yang padat-padat seperti ini kita tinggal ambil sedikit-sedikit gini nih. Nah, oke, seperti ini bang ya? Iya, kita banting-bantingkan. Kerasan mungkin saya banting ya. Iya kayak ini. Nah, dah. Ini mana bang contohnya bagus kan? Ini bulat-bulat nih bang. Ini bulat-bulat nih. Banyak bulat-bulat. Nah, dah ini. Jadi tinggal kita basahkan. Kalau langsung kita basahkan nggak lembab, kita susah nyetaknya kayak gini. Oh iya, pas cetak kalau dia terlalu basah ya bang ya? Iya. Sama kalau dia nggak lembab, kadang kambur-kambur, tabur-tabur tanahnya. Iya, tanahnya jadi debu jadinya ya bang ya? Iya, debu. Kadang dia belum meresap airnya sampai ke bawah dia. Oke, jadi ini sudah yang tanah tadi kita masukkan ke potret. Ini saya ini gimana bang ini? Bos ini? Udah pas yang sebelah situ tuh. Yang tengah agak cepat. Nah, kayak gini nih. Kan dia nggak terlalu penuh nih. Setelah kita banting-banting, tadi kan penuh. Kita banting-banting sedikit, sekaligus memadatkan sedikit. Dah jadi nih. Tinggal kita berikan air bang ya? Air. Tapi jangan lupa sebelum air kita trikoge bang ya? Trikoge. Nah, ini trikoge. Ini cari ini. Mungkin terlalu basah. Trikogenya begini teman-teman ya. Untuk trikogenya tabur gitu aja bang ya? Tabur aja, yang penting dapat di setiap lubangnya. Oke. Nah, ini bisa untuk 2 tahun, 2 tahun nyemai trikoge. Artinya tipis-tipis saja. Tipis. Kalau semayannya 2 tray. 2 tray.
Ini sudah ya bang ini. Ini saya ini sudah layak belum bang? Apa yang kurang layak bang? Tolong dikoreksi ini bang. Nanti setelah kita spray dia turun lagi kok bang. Ya. Tanahnya. Malah yang ini biasanya yang kurang tanah nanti. Kendalanya apa bang kalau masih bulat-bulat gini? Enggak ketumbur nanti ininya. Apa? Akarnya. Karena dia bulatnya seperti ini. Karena kita harapkan dari 100% tumbuh. Saya ini udah boleh belum bang? Saya kasih berikut ya. Boleh bang. Udah boleh ya. Oke bro. Oke, berarti setelah di apa tadi bang? Setelah kita padatkan kita spray ya bang ya? Kita spray nyampe dia sampai basah? Sampai basah. Basah kuyup. Kita spray seperti itu. Bang. Oke, cukup. Jadi sampai basah teman-teman ya, sampai basah seperti itu tuh. Sampai becek ya bang ya. Sampai becek. Sampai basah kita spray full. Tujuannya tadi sudah disampaikan di awal. Jadi selanjutnya tinggal kita penaburan benih. Sementara untuk teman-teman, tadi kan kita 1 sampai 2 jam untuk untuk perendaman. Jadi kita masih nunggu benih. Sebentar lagi nanti kami potong aja, nggak usah nunggu sampai 1 sampai 2 jam, kami potong videonya agar nanti teman-teman juga bisa lihat nanti untuk penaburan benihnya seperti apa. Jadi begitu ya, tinggal kita tabur benih dan penutupan ya bang ya. Oke. Ini untuk penyaringan setelah 2 jam ya bang ya? Iya, setelah 2 jam. Setelah 2 jam kita saring seperti itu, pakai baju aja. Jadi yang tadi larutannya, kalau teman-teman mau ini bisa dipakai untuk ke yang lain bang ya. Tapi memang kurang hangat, cuma gitu aja kendalanya. Iya. Ini nah, untuk seperti itu aja. Di dalamnya juga bisa nanti. Ya, untuk bilas kan bang ya. Karena banyak yang nempel biasanya. Jadi cairannya itu dimasukkan lagi ke dalam kaleng, dikuncang-kuncang agar semuanya terambil gitu. Jadi setelah ini kita keringkan ke sinar matahari, bawah sinar matahari. Kalau teman-teman kerjanya malam ya nggak apa-apa. Gimana caranya biar dia kering? Ya. Oke, step terakhir ya. Step terakhir adalah penaburan bibit di potray. Nah ini sudah dikeringkan, sudah kering. Ini yang sudah kering, sudah jadi tadi. Seperti itu. Bisa di ini bang. Dipraktekkan ya. Ya, itu kita lihat teman-teman. Penuh, bukan sedikit-sedikit. Kelihatan ya bang? Kelihatan bang. Tuh pakai 3 jari, bang. Ke sebelah sini bang, mungkin bang biar bisa dilihat. Tuh, jadi penuh, tidak saling tindih. Harus tahan napas bang. Oke. Kelihatan ya bang? Kelihatan bang, dengan jelas. Itu teman-teman. Nah tipsnya isi dulu yang di pinggir-pinggir gini biar rata. Tipsnya di pinggir-pinggir dulu, baru nanti tengah-tengah. Yang salah fokus dengan suara itu biasa sore, ibu-ibu komplek. Nah itulah kira-kira. Tuh ya teman-teman, nanti merata semuanya. Terus penutupannya bang, apa langsung aja kita tutup bang? Biar apa kita ratakan gini biar enak nutupnya bang ya? Oh iya ya, oke. Ntar saya ratakan dulu ininya. Ini versi cepatnya. Karena udah maghrib. Nah, nunggu 2 jam tadi ngeringin lumayan juga teman-teman. Ini demi request teman-teman semuanya yang minta tutorialnya.
Jadi ngomong-ngomong, terima kasih nih Bang sudah berbagi pengalamannya, ilmunya. Semoga nanti bisa bermanfaat pada teman-teman semuanya. Sama-sama. Bisa jadi penambah amal Bang. Amal jariah kan itu Bang ya? Iya. Ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleha. Nggak putus-putus Abang ini. Terus rezeki dunia akhiratnya insya Allah lancar. Amin. Allahumma amin. Apa? Iya. Barakallah. Barakallah. Bukan ini Bang. Apa? Lanjutannya itu Bang, lupa saya Bang. Barakallah, barakalaika, kumah, ya Bang ya? Abang juga nggak hafal artinya Bang. Jadi itu teman-teman. Ini sementara kita tadi cuma siapkan untuk 2 dulu Bang ya. 2 kemungkinannya sebanyak itu Bang. Jadi posisi kita seperti yang kita sampaikan tadi, matahari ini matahari dari sana. Kebetulan kita di sini posisi di barat. Jadi mungkin ketemu sore kita jarang di sini, Lampung Barat jarang panas. Jadi mataharinya nggak terlalu, kalaupun kena sedikit. Oke teman-teman, biar nggak terlalu lama durasinya, ini kita anggap sebelah sini sudah terisi semua. Kenapa kita tutup biar nggak terkena gitu. Ini kita anggap sudah posisi potray sudah terisi semua, ini sudah kita isi ya. Tuh. Kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan sebanyak ini nih. Penuh. Nah, itu. Saya lupa tempat beseknya Bang. Jadi kita tabur manual aja Bang, nanti baru kita besek. Tabur manual. Tabur manual ini informasi teman-teman, kalau tabur manual harus benar-benar presisi. Karena kalau kayak saya pemula kurang berani. Tuh, seperti itu kalau tabur manual. Harusnya pakai besek Bang, lebih cepat. Lebih cepat ya pakai besek. Jangan padat syaratnya. Syaratnya jangan padat. Tertutup tapi jangan padat. Dan juga jangan terlalu tebal. Kelihatan sedikit ininya nggak apa-apa. Boleh ya Bang, saya coba Bang. Silahkan Bang. Gimana nih Bang? Agak bingung saya Bang. Masih belum ngerti nih Bang. Terlalu tebal itu ya Bang ya? Enggak juga Bang. Enggak juga ya? Sama aja Bang. Oke. Nah, nih. Ini sudah kita tutup. Anggaplah ini sudah penuh semua. Maksudnya yang dianggap tuh sudah terisi semua potray, karena terlalu lama durasinya kalau kita nunggu ini. Sekarang sudah mau maghrib. Nah seperti itu. Nah setelah ini langsung kita tutup dengan karung. Tutup dengan karung. Gini. Nah kurang lebih beginilah. Kita tutup rapi Bang ya. Rapi, biasanya kan 2 nih Bang ya. Tutup dengan karung begini. Nah kita tutup begini. Kita spray. Spray di mananya Bang? Di atas karung ataupun bisa kita gemborkan. Oh di atas karung kita spray. Atau digembor, pokoknya dia basah gitu Bang ya. Dia harus basah. Nah itu berulang sampai dengan kondisinya hampir kering gitu Bang ya. Hampir kering, berarti kemungkinan estimasinya tadi sudah disampaikan di awal beberapa harinya. Jadi mungkin itu saja. Cukup ya Bang ya? Ya cukup. Cukup. Ini untuk cara semai seledri ala tutorial petani TV. Semoga bermanfaat. Ingat 20 hari baru dikatakan berhasil. Ya, 20 hari kita semai itu berhasil. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.